Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah komunikasi serat optik. Langsung saja kita masuk yang soal pertama. Jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Serat optik adalah saluran transisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui media berupa cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat. Adapun cara kerja sistem komunikasi serat optik yaitu terdapat pada gambar di bawah yang dimana keterangannya itu sinyal awal yang berbentuk sinyal listrik pada transmitter diubah oleh laser dioda menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Yang ketiga, penerima receiver sinyal optik ini diubah oleh traducer atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanan. Pada soal yang kedua, berikut adalah diagram sistem komunikasi serat optik yang terdiri dari laser transmitter atau TX, serat optik, single mode, dan fotodioda. Ini diagram komunikasi serat optik yang terdiri. Pada diagram di atas, laser transmitter atau laser dioda akan memberikan daya output berupa sinar atau cahaya laser. Biasanya dalam laser dioda memberikan daya output sebesar 0 dBm. Kemudian daya tersebut dialirkan ke dalam fiber optik single mode. Karena rangkaiannya single mode, maka sinyal tidak mengalami banyak pemantauan besarnya atau 0,2 dBm. Setelah itu, sinyal akan ditangkap oleh fotodioda yang selanjutnya sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Lakukanlah simulasi rancangan sistem komunikasi serat optik yang telah dibuat di optik sistem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, panjang gelombang laser transmitter diubah menjadi 1550 nanometer. Di sini di samping kiri samping kanan dapat dilihat cara mengubahnya dengan klik 2 kali. Nah, yang diubah itu frekuensi dari 1991 menjadi 1550. Terus klik OK. Dan yang bagian B, transmisi data menjadi 10 Mbps. Dan yang ketiga, serat optik single mode dengan faktor attention sebesar 0,20. Di sini kita rubah di masuk optical fiber optik. Terus kita ubah yang ini attention 0,2 diganti menjadi 0,20. Terus klik OK. Dan yang keempat, penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD. Sini kita dapat dilihat yang ini. Selanjutnya kita masuk yang bagian E, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan
Optical Spectrum Analyzer atau OSA. Langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Pertama kita run terlebih dahulu. Oke, sudah kita klik next. Terus kita klik 2 kali pada optimal power meter, dan hasilnya ini 2652. Dan optical spectrum analyzer atau OSA, nah, ini hasil dari optical power meter spektrum dan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Selanjutnya kita masuk bagian ukurlah output sinyal laser setelah ditransmitkan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Dan untuk spektrum WDM dengan menghasilkan, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Ini hasil optical power meter, ini optical spectrum analyzer, dan ini hasil dari WDM analyzer. Dan yang terakhir, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik, signal, dan bar motor antri mengukur kualitas sinyal atau data. Langsung kita masuk ke rangkaian. Di sini dapat kita lihat antara optical receiver dan bar analyzer sudah terhubung. Ulang keempat, yaitu carilah data sebagai berikut. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang atau length 20 km, 30, 40, 50, 60, 80, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luar fiber optik, dan buatlah grafik dengan menggunakan MATLAB. Hubungkan antara panjang seret optik sumbu X sumbu Y. Di sini saya sudah melakukan pengujian di mana yang terdiri dari panjang 20, 30, 40 sampai 80 dengan menghasilkan daya output untuk 20 yaitu minus 6651, 30 menghasilkan daya output 8652, dengan panjang yang 40 menghasilkan daya minus 10, 652, yang 50 minus 12,652, dan 60 14, 51, 70, 16, 652, dan yang 80 menghasilkan daya output 18 minus 18,652, di mana di sini sudah melakukan pengujian dengan MATLAB. Ini grafik di mana X adalah panjang dan Y adalah output, daya output. Di sini dapat dilihat di mana rangkaian pada single mode ini bergerak secara linear, karena single mode ini tidak mengalami banyak peraturan dari data output transmitter langsung diteruskan ke receiver, sehingga menghasilkan perubahan itu konstan. Kita masuk bagian B. Jelaskan hubungan antara daya output dan output daya. Daya output adalah besaran nilai yang dikeluarkan oleh sumber daya atau laser dioda atau transmitter, sedangkan output daya adalah besaran nilai output yang dikeluarkan setelah melewati seret optik. Hubungan daya output dengan output daya adalah sebuah besaran nilai yang mengacu pada kekuatan atau daya listrik keluaran
dari sebuah besaran nilai rangkaian syarat optik. Jika terdapat perbedaan antar output daya dengan daya output, maka terdapat loss sinyal, tergantung seberapa besar nilai redamannya. Pada soal nomor 4a, parameter fiber optik diubah menjadi 0,25 dB. Bagaimana output grafik pada nomor 4 bagian B? Untuk jawabannya, setelah merubah nilai attention pada fiber optik menjadi 0,25 dB, maka dilakukan pengujian pada lane 50 km. Daya output yang terukur di luar fiber optik menjadi minus 15,151 dB. Hal ini membuktikan bahwa nilai attention fiber optik akan mempengaruhi daya output pada luaran fiber optik. Dan berikutnya adalah grafik setelah diubah menjadi 0,25 dB per kilometer dengan attention 0,25 dB. Di sini dapat dilihat grafik tetap konstan, tetap nilai berbeda. Dan yang terakhir, jelaskan faktor pengaruh attention fiber optik pada output daya sinyal. Jadi pengaruh faktor attention fiber optik pada output daya sinyal berjalan melalui kabel dan diakibatkan oleh jarak yang ditempuh suatu sinyal. Nomor 5 yaitu ukurlah parameter berikut. Bagian A, ukurlah sinyal spektrum luaran laser transmitter dengan optical spectrum analyzer. Ini adalah hasil pengujian berdasarkan gambar di atas. Sinyal spektrum luaran transmitter adalah minimal 104,17 dan nilai maksimalnya 12,429. Dan yang bagian B, ukurlah sinyal spektrum luaran fiber optik dengan panjang 20 km, 30 sampai dengan 80 km. Di sini saya sudah melakukan pengujian, dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang bagian C, ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur BDM analyzer pada panjang pada saat 20 sampai dengan 80 km. Dan di sini saya juga sudah melakukan pengujian, dapat dilihat pada tabel ini. Dan yang terakhir yaitu ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur BER atau bit error rate meter pada saat length atau panjang 20 sampai dengan 80 km. Di sini juga saya sudah melakukan pengujian, dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir, jelaskan hasil simulasi yang diperoleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BER dengan parameter L. Daya luaran fiber optik dalam optical system analyzer menilai daya output minimal meningkat setiap 0,1 dan daya output maksimal 2,1 dB. Yang kedua, hasil sinyal luaran berdasarkan BER analyzer paling kecil ada pada 20 km sebesar 23,9 dB dan tertinggi pada length 80 km sebesar 2,3492. Dan yang ketiga, hasil simulasi menyatakan nilai tertinggi dari sinyal to noise ratio atau SNR ada pada length 20 dengan nilai SNR 36,975316 dB. Jadi semakin tinggi nilai SNR, maka sinyal yang dihasilkan semakin baik. Ya, mungkin itu dari penjelasan dari jawaban tes mata kuliah komunikasi serat optik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.